nyogok kiri kanan, sudah dibuatlah komplek perumahan. Hujan sedikit banjir, lalu ngeluh, salah sendiri. Tempatnya air kau ambil. Jadi tidak mungkin Allah menciptakan alam ini untuk menganiaya manusia. Tidak mungkin. Allah itu bukan pengasih, Allah itu bukan penyayang. Tapi maha pengasih, maha penyayang. Pengasih penyayangnya Allah, tidak mungkinlah Allah turunkan bencana begitu saja. Tidak, pasti ada sebabnya. Bahasa Qur'annya karena diundang. Undangnya itu adalah wayakfuruna bi ayatillah. Mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah. Kufur adalah kau nikmati alam ini melebihi kebutuhanmu. Misal pohon, ya kita hanya butuh satu pohon, tapi karena kita mau serakah, untung lagi ini akhirnya alasan transmigrasi. Tapi sesungguhnya yang kita mau ambil adalah hutan yang ada di situ, kayu yang kita mau ekspor. Akhirnya merusak lingkungan hidup. Karena merusak lingkungan hidup, ya tunggu bencana alam datang, banjir, kekeringan dan lain sebagainya. Nah, itulah penyebabnya. Yang kedua, penyebab datangnya azab Allah, bencana alam itu, ya, wayakfuruna bi ayatillah wa yaktuluna anbiya'i bighairi haq. Mereka membunuh Nabi secara tidak benar. Gimana membunuh Nabi? Nabi sudah tidak ada sekarang. Betul fisiknya Nabi sudah tidak ada, tapi apa yang kita bunuh? Sunnah-sunnahnya. Sunnah-sunnah yang dimaksud ini adalah cara hidup Rasulullah yang disunnahkan untuk diikuti, dianjurkan untuk diikuti, tapi kita injak-injak. Sunnah-sunnah Rasul kita injak-injak. Pun kalau ada orang yang memelihara sunnah Rasul, kita hina. Kita lecehkan. Ada orang yang berupaya mengikuti sunnah. Karena dia tidak bisa ikuti sunnah Senin Kamisnya Nabi, puasa Senin Kamisnya Nabi. Tidak bisa mengikuti sholat tahajudnya Nabi tiap malam. Maka dia ikuti yang dia mampu. Apa itu? Dia pelihara dengan cara bercelana jingkrang di atas mata kaki. Tapi kita cela lagi. Wah, apa ini radikal. Apa ini jingkrang ini kebanjiran. Itu kan termasuk menghina Rasul. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, wakanu yaktadun. Ya, mereka telah melampaui batas. Coba lihat sekarang di Indonesia. Terjadilah yang dikatakan oleh Romai Rama, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Bukan lagi terjadi perbedaan antara langit dan bumi. Tidak, tapi langit dengan dasar sumur. Masih dalam lagi kan? Kita tidak berharap juga yang seperti kayanya yang sangat kaya-kaya. Tidaklah seperti itu yang kita mau. Tapi adalah sedikit peningkatan tiap tahunnya ya. Ada orang yang kayanya sudah sampai makannya pun. Saya pernah ditraktir orang kaya makan. Sekali makan lebih 30 juta dia makan. Padahal kami cuma berenam. Saya bilang dalam hati saya, aduh ini baik kalau dia bisa bersedekah. Dalam Jumatan 1-2 juta satu hari. Hari Jumat ya minimal. Tapi saya rasa-rasanya tidak seperti itu. Nah ini kan namanya mereka melampaui batas. Bahasa Al-Quran. Kemudian yang keempat penyebabnya ya. Zalika bima azzau. Mereka berbuat zolim secara terang-terangan. Jadi dulu orang malu berbuat zolim. Dulu orang malu berbuat dosa. Sekarang dosa secara terang-terangan. Mana dosa terang-terangan? Judi online. Slot namanya itu. Judi online. Kalau dulu orang masih sembunyi-sembunyi judi. Ini judi di media sosial. Nah kalau sudah terjadi seperti ini maka Allah menurunkan bencana. Apakah Allah tidak cinta? Tidak, justru bencana itu Allah hadirkan supaya kalian sadar. Tapi sayang tema kita bercermin terhadap bencana, kita tidak bercermin. Udah kalau bercermin tujuannya apa? Untuk melihat udah rapi atau belum. Betul. Saya bercermin, ini salah, oh ini jelek, saya perbaiki. Nah bencana hadir itu sebagai cermin. Das saat kau keliru, das saat kau kembali kepada jalan yang lurus. Maka bencana hadir itu udah sifatnya ada 3. Pertama, bencana hadir sebagai ujian. Ujian apa? Bagi orang beriman. Ada orang beriman, bagus agamanya, akhlaknya baik. Tapi kok dia kena musibah? Namanya musibah, dia diuji karena maqam mahmudah. Allah ingin angkat derajatnya. Udah mau sarjana waktu di UI,
Ya tentu kan ada skripsi. Ya. Harus dipertahankan. Tidak mungkin jadi sarjana kalau tidak ada proses menulis skripsi. Kan berat itu nulis skripsi. Ya. 2 bulan kita berdarah-darah otak kita. Tapi setelah itu dinyatakan lulus cum laude. Wah senang kita. Ya kan? Ya, ya. Nah ujian pasti karena tujuannya Allah angkat derajatnya.